Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah tabiniyatil qabul wal amami kulli surul wa ila hadrati sayyidil rasul dafi'atan li kulli syarri wa tanfir lana wa khususi afradi jama'atina alladhina hadaru bihadzal majlis fi hadzal yawm. Ahlan wa sahlan bi qudumi ruhikum ya sahibi risalah al-arif billah al-alim wa al-nasir Ahmad bin Muhammad Hujaib al-Hasani fi qulubina bijahi ulumikum wa anwarikum wa asrarikum wa bijahi karamatikum Allah yazidana al-ulum bil ilmi syari'ati wal haqiqati wal ma'arifi wal anwar wal asrar wa bisirikum wa bisiri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Al-budala wal karama ma'asyiral habaib wasyarifat Habibullah sallallahu dan para habaib yang lain yang tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu, yang semoga kehadiran beliau Allah selalu mengucurkan asrarnya Rasulullah dalam lubuk hati kita, karena beliau adalah bagian daripada asrar min asrar Rasulullah. Al-Fudala wal Qarama ma'asyiral asabi, para ulama, tokoh-tokoh agama, pewaris Rasulullah yang selalu menyampaikan ilmunya kepada umat, yang mudah-mudahan juga kepada para guru-guru, para asatidjah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambah ilmu kita, dan dari ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan Allah Allah memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita, dan inayahnya kita bisa mengamalkannya sebagaimana orang-orang solih diberikan oleh Allah karunia seperti itu. Tabarukan kita dengan Al-Alim Alama Sayyid Ahmad bin Muhammad Hujaib al-Hasani. Beliau ini adalah murid daripada Sayyid Abbas al-Fursi. Dalam kitab beliau Ayyul Qawdul 5 halaman 459. Tinggal sedikit lagi nih tamat. Tapi kalau tamat begini. Nah, halaman 499 yang berisinya as-salis. As-salisu al-wuqufu ma'al-ghayri syari'ati tarbiban wa tarhiban ilman wa amalan. Jadi jaringan beliau al-wuqufu ma'al-ghayri syari'ati, kalau cuma terhenti orang itu kepada zahir syariatnya saja. Kalau misalnya kita ini hanya udah terhenti itu terserap, hanya sebatas domainnya saja. Jadi jangan melihat sampai sampai saja. Kalau melihat mobil itu sebatas mobilnya saja. Kalau melihat bini itu sebatas bini aja gitu. Bahkan banyak yang kita lihat hari-hari di rumah. Apalagi melihat bini yang itunya ada tebal, ada yang tebal sebelah, ada yang melihat sebatas itunya saja. Apa di sini? Tarhiban wa tarhiban, baik itu sebagai peringatan aja atau itu sebagai pelajaran saja, ilman wa amalan,
sebagai padahal di dalam itu terdapat ilmu wa amalan dan terdapat satu amaliyah. Faqaulun wa qawmu ma'at-tarhibi wa natabu alal amali qawliban lil jaza. Ada pula orang-orang yang hanya terhenti melihat sebatas ini pelajaran. Melihat itu bahwa di dalamnya itu alal amali, ada amal yang qawliban lil jaza. Melihat itu ada nilai amal. Jadi apapun yang kita lihat di dunia ini sebetulnya itu amal. Amal apa? Amal lewat penglihatan kita. Baik melihatnya itu dengan mata kepala kita maupun melihatnya itu dengan mata hati kita. Itu lil jaza. Ada nilai. Ada nilai. Apa nilainya? Bisa nilainya itu negatif, bisa nilainya positif, bisa nilai yang menghantarkan kita ma'rifat, bisa, atau nilai yang menutup mata hati kita tidak terbuka asrarnya, bisa. Tergantung kita melihatnya. Nah, wahum al-ibad ini sebatas hamba dohir. Jadi amanah model kayak itu ya sebatas hamba yang dohir. Wa qawmun waqafu ma'at-tanhibi faghalaba alaihimul khawfu wa hum az-zuhadu. Ada pula sekelompok kaum, sekelompok manusia, sekelompok orang waqafu ma'at-tanhibi, melihat ininya terpeti dengan ini ada nilai apa ya? Ya, ada nilai pelajaran di dalam yang kita lihat ini. Apakah itu benda, apakah itu binatang, apakah itu manusia? Karena kan yang kita lihat ini antara tiga, binatang, manusia, dan benda. Gitu. Kalau benda itu gampang, apa itu benda jamin, apa itu benda cair, dan lain sebagainya yang kita lihat. Kalau orang itu faghalaba alaihimul khawfu, ini tersentuh hatinya untuk apa? Ada timbul rasa khaufnya, ada rasa khauf. Ini kalau aku melihat ini sebatas itu aja, ini bisa menjadi hijab. Oh, kalau aku melihat asrarnya, ya, artinya melihat asrarnya, melihat hakikat dari benda itu, hakikat dari binatang itu, atau hakikat dari manusia itu, apa? Wahum az-zuhadu. Mereka akan digolongkan oleh Allah kepada orang yang zahid. Orang yang zahid itu artinya orang yang berjuang memperjuangkan hatinya untuk mencapai satu derajat, mencapai suatu makom itu bertingkat-tingkat di bawah-bawah. Makam wali itu bertingkat-tingkat. Ada wali muqabbal, wali mujabbal, wali ruqabbal, wali abdal, wali akhyar. Begini. Di atasnya lagi wali kutub, kutubul ulum, kutubul ahwal, kutubul aqwal. Ada tingkatannya di atas. Jadi wali pun ada tingkatannya. Dengan tergantung derajat musahabahnya. Tergantung derajat musahabahnya. Ada juga derajat wali-walian. Iyalah, tergantung. Jadi wa qaumun waqafu ma'at-tanhibil ilmi. Nah, ada pula sekelompok orang atau manusia yang ma'at-tanhibil ilmi. Ada terdapat nilai ilmu apa?
ilmu makrifat di dalamnya. Ilmu makrifat di dalamnya. Apa mereka itu pastaghalu bi ilmi rusumi wal khuluqi, dan mereka akan cenderung kepada rusum. Rusum itu artinya melihat rincian-rincian. Oh, dialognya ini hakikatnya dari Nur Muhammad, jasanya hakikatnya dari Nur Muhammad, dijadikan oleh Allah. Itu namanya apa namanya? Pastaghalu bi ilmi rusumi wal khuluqi. Dan mereka watawaku ilmu ketinggalan masalah ada nilai yakin di dalamnya. Watawaku wal khasyati, dan meninggalkan satu kadang muncul rasa takutnya. Wal ma'rifati, kadang muncul nilai ma'rifatnya. Wahum ulama uzohir, mereka itu hanya sebatas ulama. Bila ulama zahir, ya ulama zahir. Jadi artinya orang itu hanya sebatas zahir. Bila ulama zahir ini banyak punya muridnya, meninggal, muridnya sudah meninggalkannya, melupakannya, karena sebatas zahir. Dan lihat sambungannya. Fahajabu bil ilmi anil maklumi, maka dia terhijab dengan ilmu yang diketahuinya. Jadi kalau hanya sebatas ilmu zahir, itu pasti ada hijab. Makanya kita dituntut untuk memperdalam ilmu baru ilmu batin. Kalau ilmu zahir dengan anggota tubuh zahir, melihatnya dengan mata yang zahir. Tapi kalau ilmu batin itu melihatnya dengan hati, diamalkan lewat musyahadah. Begitu. Nah, kalau sebatas itu mereka itu tidak melihat wahiyya ma'rifatul hayyil qayyum, kayak apa akan makrifat kepada Allah yang hayyul qayyum. Sebatas itu. Jadi orang zahir ya itu aja. Warabihu al-wuqufu ma'a halawatin ta'ati. Ada pula sekelompok orang yang cuma halawatul ta'at waladidul manunajat wahiyya samu menqatilatun. Ada yang orang tuh rajinnya ibadah aja, puasanya rajin, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, waladidul munajati, dan yang memohon kepada Allah itu rajin. Tapi wahiyya samumun qatilatun, tapi mereka terbunuh dengan apa yang mereka lakukan. Terbunuh itu artinya sama dengan yang diamalkan, itu seolah-olah itu hanya membakar diri. Padahal itu amal banyak. Siapa mengadakan firman puasa itu? Siapa mengatakan sembahyang itu hari baik? Siapa mengatakan sedekah itu? Tapi kenapa itu wahiyya samumun qatilatun itu bisa membunuh diri? Di mana liman waqafa ma'aha, kalau orang itu hanya sebatas dengan itunya saja, sebatas dengan sedekahnya, sebatas dengan sholatnya, sebatas dengan puasanya, atau sebatas dengan wiridnya. Nah, makanya kalau apa ngarannya sama mengkotilatun itu sama dengan membunuh dirinya, berarti
yang dikerjakannya itu tidak membawa kebaikan buat dirinya. Nah, ini wahia li ahli muraqabati, ini hanya termasuk orang yang muraqabah. Wa biha ihtajaba katsirun minal ibadi waz zuhadi, ini kebanyakan orang yang terdidik dengan pekerjaan. Terdidik itu artinya buai hijab. Makanya di dalam hati kita itu dalam kitab itu ratusan ribu hijab di hati kita. Pembukanya adalah asrul min asrul rasul. Itu pembuka untuk membuang. Jadi waqad tadhakkara lahum khawariqun wa karamatun hissiyah. Nang nampak itu menyalahi khawariqun, menyalahi kebiasaan, wa karamatun, dan seolah-olah nampak kemuliaannya, tapi wayaziduhum hijaban, padahal itu menambah hidup. Semakin banyaknya sembahyang, semakin banyak pula hijab jadi. Semakinnya banyak puasa, semakin bertambah pula hijab di dirinya. Ini kalau salah memahami dua ini bisa hampir sebalik. Iya. Ini kalau yang menjelaskan gurunya ini kan jelas nih bisa satu ini satu sembahyang satu sholat puasa satu bersedekah satu. Ini kita. Tapi ini belum selesai nih. Iya. Kalau nonton dengan sini aja, nah jangan sini lana. Kenapa pula maka ujung kitab ini kayak ini? Belum selesai bu kitab ini, masih bersambung lagi. Makanya udah kalau kagak selesai kalau apa ini baca. Kalau kisahnya yang setengah-setengah ini, siapa aja malah nyari semua itu dia guru sebutin di kilo 1,5 lucu kan kita. Ini kenalah kita. Padahal belum selesai ini ceritanya. Al-khamisu yang kelima, zuhuru asaril qudrati ala hadihin tajalliyah wa tisofiha, nang nampak ini ya, nang nampak inilah yang sudah dinampakkan Tuhan dengan ya, wa tisofiha dengan segala sifatnya, wa bi awsabil ubudiyah dengan berbagai macam rentetan ibadahnya. Tadi puasa, sholat, sedekah, wirid, yang lain aja. Itu kalpak lewat duli, seperti orang fakir dan orang miskin. Seperti wal jahdi wal maradi, seorang jahil seperti orang yang sakit, wal mauti seperti orang mati, wa ghairu dzalika, dan min awsaf bil basyariyah, daripada sifat-sifat kemanusiaan. Allati satara sirral khususiyah. Kenapa? Karena ia satara sirral khususiyah, rahasia yang khususiyah itu satara tadi kadang tertutup di anak tertutup. Wa bihada, dengan cara ini ihtajaba ba'dul mustasrifin, banyaklah hijab bagi orang-orang yang dianggap mulia. Ini kelihatannya mulia, padahal hijab tidak banyak. Kenapa? Allah bana ibtidah para jamu min haitsu ja'u, kalau ini mau kau kembali itu artinya min haitsu ja'u, sebagaimana orang dahulu melajarinya, dia untuk ilmu ini. Seperti yang telah datang orang-orang dahulu melajarinya. Apa? Wallahu qahirun fawqa ibadi, Allah yang memberikan itu kepada hambanya. Wa huwal hakimul khabir. Fahadihi sarahikatul izzi, inilah romantika kemuliaan. Allati ihtajabal haqqu ta'ala, seperti itulah Allah menutup hijabnya biha
kepada mereka. Fa innal ajiza huwa alladzi la yataraqqa ilaihi, karena mereka tidak sampai taraqi kepada Allah. Wa hum tama'an fi taqdirihi, mereka itu tomak pinginnya. Kenapa? Tomak itu buai pingin sesuatu diiringi dengan nafsu, itu namanya tomak. Ya. Biar disimpan istighfar malam hari ini 10.000, tapi ada nafsu sebenarnya. Supaya apa? Karena lah, supaya nanti ya apa nih, suaminya nih tunduk atau apa. Nah itu namanya tomat. Mengerjakan sesuatu yang ada ingin apa tidak, itu namanya tomat. Nah, bilanya model itu ya, yang wakum tamaan kita dulu wala yasmu ila sormaniyatihi, ada bakal lapihan dapat yang terbaik. Ini kalau kita mendapat seperti Allah memberikan karunia kepada orang-orang soleh, kan kalau. Jadi kalau hendak beramal itu tinggalkan nafsu. Nafsunya tidak. Nah, maka yang tidak bernafsu kan ingin sama sekali. Ya. Maka ada mau sama sekali dengan maka ini biar yang di waktu buyu dianggap senang beban nafsu ceper, maka ada nafsunya kepingin makan pebuyu beban kan tidak memakannya. Ya. Bukan kayak itu, bukan seperti itu. Artinya beribadah. Kalau kita yang memaksakan diri kita untuk beribadah, itu nafsu. Oleh karena itu buang nafsu. Ya, buang nafsu. Untuk membuangkan nafsunya itu hilangkan diri kita. Buang diri kita. Gimana membuang diri kita? Jangan masih ada aja kecuali mati. Hilangkan diri kita dari sisi visi perasaan. Munculkan hakikat ruh dan jasad kita. Apanya? Sudah tahu juga hakikat ruh jasad kita itu apa? Inilah enam berwirid, inilah enam beribadah. Kalau itu enam beribadah kepada Allah, maka tidak dengan nafsu. Makanya Rasulullah itu beribadah sampai tumit berlumuran darah, tapi tidak dengan nafsu. Itulah yang didapatkan oleh hamba-hambanya yang soleh beramal model itu, sehingga diberikan Tuhan karunia, yang diberikan Tuhan namanya sodomaniyah. Ini diberikan Tuhan yang terbaik. Sodomaniyah itu karunia Allah yang terbaik. Apanya yang terbaik? Banyak. Ya banyak. Dibukakan Tuhan ma'rifat, itu karunia yang terbaik. Dibukakan Tuhan hijab, karunia yang terbaik. Kenal kita dengan Rasulullah, itu yang terbaik. Termasuk kita ditemukan oleh Allah kepada orang yang dengan Rasulullah, itu dua karunia Allah yang terbaik. Nah, modelnya kayak pahum qasdan ila taswirihi, itulah enam nikahkan dan dengan taswirihi, rupa-rupa yang terbaik. Wakila, dan dikatakan al-ajizu man dollatil uqulu bi bihari awamatihi, orang yang diberikan Tuhan kemuliaan. Wakila, ujian kil itu kata orang soleh. Qila awal qil min ibadillah, orang soleh saja. Orang soleh itu ujian sebagian orang soleh mengatakan apa? Dollatil al-ajizu man, orang yang mulia itu ialah orang yang dollat
al-uqulu. Kalau dibaca dirangkai dollatil uqulu, dollat al-uqulu. Kenapa? Akalnya tidak bisa. Ujar orang beribadah tanpa akal itu tidak ya kan? Ada ini bukan gila, bukan bohong. Ya kan? Beribadahnya itu tidak lawan akal, gitu loh. Ya kan? Biar memungkinkan kau itu akal kita itu karena kawajan. Tidak ada kemampuan seseorang akal itu dengan nur Rasulullah. Kan bisa. Nur itu di luar akal. Gitu loh. Kalau akal makanya sini kalau hendak diberikan Tuhan kemuliaan seperti mandolatil uqulu bi bihari azamati. Akalnya tidak ada, mereka masuk dengan bihari azamati, dengan keluasan azamati ay azamati Rasul. Kalau orang masuk lawan Rasulullah, itu namanya Nabi walam yata'adda li ahad. Karena ada orang yang bisa untuk mendapatkan sesuatu tanpa melewati aku tidak bisa. Ini bukan Nabi kepada hebat, kepada harap, bukan. Karena memang jalannya lewat Rasulullah. Ada kita ini sama aja, Rasulullah itu hamba Allah. Kita ini orang Allah. Makanya kalau ada ibadah kita langsung minta kepada Allah. Rasulullah juga minta kepada Allah, kita juga minta kepada Allah. Sama aja. Ujar orang yang berpikir ada paham. Ya, ada paham. Salah orang yang langsung kepada Allah. Lu pikir lu cuma pemberian Allah ini. Tapi ujar Buya Maliki, orang yang tidak tersentuh hatinya kepada Rasulullah itu orang yang hidupnya punya Tuhan tapi kalau punya Nabi. Ya, visi Tuhan tapi Nabi kan visi. Nah sehingga dituangkanlah oleh Buya Maliki dalam kitab Qul Hadhihi Sabili itu wa annahu la yaqbalu imanu abdin wa in amina subhana hatta yu'mina bi Muhammadin. Tidak diterima iman kalau ada iman lewat Nabi. Kalau cuma Allah aja kamu diterima. Nah, kayak gitu. Jadi kadang nah jadi orang-orang soleh yang diberikan Tuhan karunia itu adalah orang yang selalu dollat al-uqulu fi bihadil azamah wa halatil albabu bi idraki ni'mati. Sudah akal itu sudah ada jalan lagi untuk mendapatkan nikmat Allah, ya kan? Tapi orang itu bukan hilang akalnya, bukan ada akalnya. Cuma akalnya tidak difungsikan. Akal ada difungsikan, itu aja. Kalau akal difungsikan pasti keliru. Orang banyak dulu bahkan kerja di bawah. Kenapa yang dibasuh semua? kan akal tak tidak masuk akal. Iya. Nah, jadi fi idraki nikmat. Kalau sudah kayak itu wakalah al-sunnah. Si lisan ini kadang kau bergerak lagi buat, karena artinya bukan dengan lisan. Nah, al-istighfar, al-istighfar. Jadi lisan itu ini mengamalkannya bukan dengan lisan. Ya, amalnya dengan hati lewat musyahadah. Jadi anunya lisannya waqallat al-sunnah an-istighfar. Kenapa istighfar iman jalani? Karena memuji jalani ay madhi jalali nurihi. Namanya kitabnya di dobel
Madhi jalalihi ay jalali nurihi. Karena dia melihat nur. Makanya orang sudah melihat nurnya itu lidahnya tidak ada ucapan sedikit pun. Itulah yang disebut dengan amaliyah tanpa huruf. Amaliyah tanpa. Kalau baca astagfirullahaladzim, masa ada huruf? Subhanallah, masa ada hurufnya? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, masa ada hurufnya? Kalau ini tidak ada hurufnya lagi. Makanya amaliyah orang musyahadah itu tidak ada yang dibaca lawan lisan. Kalau ada dibaca lawan lisan, kalau ada. Makanya orang tadi itu baca kitabnya itu ada beberapa cara. Yang satu adalah lazimi istiqrah. Istiqrah itu pejam mata, tutup mulut, jangan bernapas. Jangan bernapas itu satu waktu ada bernapas saja. Jangan panjang banget. Kalau 2 jam tahan, alhamdulillah. Kalau ada selaju, gitu loh. Nah itu bekas ya Allah dilatih. Jadi ilmu langsung kita dapatkan dilatih dengan apa? Bimadhi jalali nurihi. Nah, bilanya nama itu apa? Wawasfi jamali. Nanti melihat aja kayak apa? Sifat jamali. Jamali itu nur Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahsana'an alaika kama asnaita ala nafsik. Ada kemampuan kita untuk memuji itu seperti biar akan melihat kama asnaita ala nafsik, seperti biar anak memuji diri. Ada kemampuan untuk itu. Ya. Karena saking apanya itu, saking jamalullah itu yang tidak bisa kita bayangkan lagi. Itulah orang-orang soleh dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada lagi itu, tapi amal batin ini diberikan Tuhan karunia, tapi tidak meninggalkan zahir. Ya, ingat-ingat boleh. Ini kalau pindah terpingkul di sebelahnya, ini diulang ini kalau sudah terpingkul di sebelah zahirnya tinggal, itu ilmu sebuku ya. Jadi ilmu itu harus 2 buku. 2 buku itu 2 biji. Buku itu bahasa Banjar kalau nyiar sebuku itu sebiji. Nah, kayak gitulah. Karena akhirnya kita paham juga kita sebuku sebiji. Jadi mesti 2 itu. Kalau yang ini itu asrar dan asrar Rasulullah yang lain. Kalau yang ini itu asrar Rasulullah yang lain. Makanya Rasulullah itu dikatakan bahwa zahir wal batinu. Iya zahirnya, batinnya. Ya boleh. Ini zahirnya. Ini asrar Rasulullah di kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini asrar Rasulullah berdirinya. Hakikatnya pun itu asrar Rasulullah. Nah inilah yang dilakukan oleh Allah untuk ubudiyah kepada Allah. Nabi Allah ada mau Nabi ya Allah ya Nabi, itu salah. Ini pasti salah itu pada mana. Jadi Allah itu Khalik, Nabi itu makhluk. Ya, Nabi itu makhluk. Jadi beribadah kepada Allah ini makhluk. Ya. Cuma kita melihat makhluk yang hamba yang ibadah kepada Allah ini tidak melihat dohirnya, tapi melihat hakikat batinnya yang digerakkan oleh Allah, ubudiyah kepada Allah. Itu loh. Kalau Nabi karena pernah ada berngomong di Nabi, orang lo jangan ini mana? Termasuk membaca kitab.
Mana ada? Pernah ketemu Allah? Mana ada? Nggak pernah ketemu Allah itu Nabi kita. Jadi ketika Nabi itu ibadah, ketika Nabi itu ibadah, melihat Nabi itu Allah. Kalau orang yang beribadah menurut Nabi, ibadahnya melihat Allah, tidak ada kemampuan kita seperti Nabi. Ingat itu, biar setinggi apanya ilmu yang didapatkan, tidak bisa mengikuti. Nah, oleh karena itu orang soleh ibadahnya, ya kan? Ketika ibadah yang dilihatnya itu Rasulullah. Orang soleh itu emang ketika ibadah itu yang dilihatnya Rasulullah. Nampaknya Rasulullah, merukuk ini Rasulullah, membaca tasbih ini Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi setelah ini yang melihat Rasulullah, ada muncul asrar min asrar Rasulullah. Rasulullah ini digerakkan oleh Allah. Ini sedikit-sedikit biar memaham ini, ya kan? Karena ada orang-orang protes tuh. Jangan orang beribadah itu senang Allah. Nama yang menggerakkan itu Allah. Nama haula wala quwata kita ini kecuali billah al-alil azim. Itu bukan ada salah. Ya. Cuma kita ini tidak punya kemampuan untuk melihat Allah. Tidak. Kecuali nanti dilihatkan oleh Allah di surga. Kalau masuk surga juga. Dan itu juga masuk surga kalau diberikan Tuhan kehendak dimasukkan Tuhan ke surga. Kalau juga diberikan Tuhan karunia bisa melihatkan Allah. Tidak semua orang mu'ayyinan bisa melihatkan Allah. Tidak semua. Siapa yang bisa? Yang bisa itu adalah man ma'a Rasulullah. Orang melawan Rasulullah. Bagaimana kamu melihat Allah? Yang ada lawan Rasulullah. Kenapa kamu melihat Allah di sana? Di dunia kalau kamu melihat sampai ke akhirat. Kenapa? Karena walau yang tak ada di ahad, tidak punya kemampuan kalau ada lawan Rasulullah kayak gitu. Nah, itu Nabi sudah boleh memadai kita. Jadi kita hendak mengharapkan bisa ya mungkin. Ya kalau Rasulullah itu bisa aku kena melihat Allah. Coba ya. Nah itu kita di akhirat. Coba ya. Dan mulai ada bisa boleh. Yakin aja kita sudah dengan orang-orang soleh. Makanya orang soleh ibadah yang dilihatnya Rasulullah. Setelah melihat Rasulullah, melihatnya yang menggerakkan Rasulullah ini Allah, ya kan? Nah, yang memperbalikkan seperti apa itu Allah itu loh. Jadi lewat Rasulullah itu. Makanya dia berusaha bahwa wujud tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu wujud, tapi mengamalkannya untuk menuju Allah itu lewat Muhammadur Rasulullah kepada la ilaha illallah. Tangganya mesti mulai nanti tinggi ada kau akan langsung kepada Allah kepada bisa dan akan tajud itu menjadi orang bagian. Ganti lo pada apa? Nah, sudah orang soleh yang diberikan Tuhan. Kenapa? Makanya orang soleh itu bisa dibukakan Tuhan kasar, melihat yang baik, melihat yang tidak bisa dilihat dengan panca indera. Itu karena apa? Karena beliau lewat Rasulullah. Itu. Makanya di dalam manaqib itu lau sifaan waliyuhu lahu bidat. Kalau rahasia aulia ini kasab dibukakan Tuhan itu, maka nang sidin sambat itu benar sehingga disembah orang seolah-olah sidin itu seperti Tuhan. Nah, seperti itu. Makanya orang soleh itu menutupi
wajib satir hal, kecuali ada hal-hal tertentu bisa dinampakkan untuk lihat makna qalbi supaya kita-kitanya terkait itu loh. Tuh ya. Belum ingat kayak Bustani Luar Wadi Indra itu beli sangat kakaknya, dan ini juga keluarga Gus Kumpul. Beberapa tahun yang lalu itu keluarga Gus Kumpul kita punya masjid sudah disekumpul ini takutnya sedih kayak biar anak orang sambat mana di antara dua dia beli sana mana yang dahulu mati, mana yang dahulu mati. Mana ada yang jauh itu keduanya berdiam saja. Artinya sidin itu mungkin supaya ini dua ini yakin. Ya kan tidak. Ini. Tapi kedua yang kurang. Tapi anak saya Bustani, biar mana kakak adik. Kayak Bustani kakak. Yang hari ini adik. Dahulu adik yang ini kena mati daripada dia. Dahulu adik pian daripada kakak piannya berat. Kalau urutan kita kan untuk habis mati, ya kan? Jadi mau ada nongkrong tuh pada ulat itu beda ulat berarti. Tapi kan adik pian yang berat itu dulu mati. Sudah pian. Akhirnya kudulan kan juga betul itu hitungan seberapa. Ampun. Ya tunan di bawah anak. Kalau dengan itu setelah apa nih? Nah, meninggal biar sama meninggal. Wah, ya kayak Ustaz ya, aku siap-siap ya kan? Siap-siap. Kebetulan umur di waktu ya. Jadi dia satu siap-siap. Nah, jadi siap misal, lalu bisa, misalnya bikin kain kapan, dan lebaran beliau ziarah ke makam adat yang meninggal itu nanti. Sekalinya sakit kusidur dia, ditolak meninggal dia itu. Misal kada terbawa, kain kapan kada terbawa di mata Purabada. Nah, itu sudah. Nah, dulu itu dibukukan Tuhan untuk kisah itu lihat makin nakal. Makanya orang-orang hampir mana ada yang berani dulu ini kalau sudah menyampaikan gitu sudah. Hampir dibuktikan oleh ada ulun ini kadang-kadang bisa juga budaya, tapi sebetulnya ulun kadang kayak ulun ini. Marina bin ulun hanya tadi ulun lagi di Makassar, jadi ulun lagi apa namanya hendak pulang sore, tapi disuka masih berjalan, ke Wajok. Di mobil dilihat video kan lagi koma. Kita doakan aja sudah, koma ada di situ. Habis koma itu, doakan sudah. Udah minum kayak apa? Di mobil dulu. Pada yang itu, ya, kalau di paling ketiga. Kalau itu hafal itu hebatnya. Mana juga tahu lah senang mati. Sekali itu, bini ulun daripada ada yang bini ulun aja, tapi bini ulunnya rupanya karena ingin merinanya kepada anaknya anu jalan abah makin menjadi sekalinya baru meninggal lagi udah siap-siap nang rumahnya rupanya percaya pada dulu percaya itu menyampaikan bini ulun kan sekalinya pun meninggal saya cerita ada kubur ada orang yang pulang
ada bini-bini orang dulu gaya ikan mana kaku tuh lihat proporsi dia tuh kain banyak ikan mana kalau kayak gitu kalau tak kayak gitu sudah karena aku aja kemana lah aku sambat ikan hari apa jam berapa nanti mau ada keluar ada aku juga ada anggota DPR yang anggota DPR rupanya anak murid kan sudah di bandara duduk di ruang tunggu ketiganya aku kan kalau garing aku udah mau pada lawan Pak Haji udah mau pada Pak Haji biar kalau sudah mati ya pokoknya takutan juga sampai ke mati jam sekian tapi itu udah aja kada bujuran tapi pas meninggal itu cuma bujuran meninggalnya nah jadi memang kayak itulah kalau orang itu kena di akhirat ya makanya yang bisa melihat Allah adalah orang man maha rasul orang makanya kita berupaya di dalam kehidupan ini nah ini di sini kalau kawal yang la asosana analika kan anta kama asna ta'ala nafsi biar punya kemuliaan yang kaya apa diberikan Tuhan ilmu yang kaya apa aja tapi tidak akan bisa sama asna ta'ala nafsi ini kok ada kawal ya kan nah ada bisa nah kenapa itu nah yang tajalla bi kamali bahari nah orang-orang yang diberikan Tuhan kesempurnaan ya ay husnihi wa jamali dan diberikan Tuhan melawan husni wa jamali melawan jamalullah itu wa rasulullah makanya kita diajari untuk melihat seperti apa ini dijadikan Tuhan ini min asal dari Rasulullah ini min asal dari Rasulullah yang ini min asal dengan apa Bu? Dengan hati kita, dengan batin kita. Kayak gitu. Bilanya kayak itu yang fatahaqqaqat azamatul asrar maka dia akan tahqiq mendapatkan kemuliaan asrar itu. Nah, itu caranya. Nah, ini sampai buka ujungnya Bu. Nah, ngarannya apa? Fatahaqqaqat azamatuhu al-asrar. Apa yang kira akan diberikan Tuhan kebesaran asrar min asrari Rasulullah ay asrul arifin itulah rahasia asrar yang diberikan Tuhan kepada orang yang alim kepada orang yang ma'alim itu jadi mudah-mudahan kita ini mengikuti orang-orang yang soleh diberikan Tuhan asrar itu tapi ingat Bu ini adalah yang menentukan dalam kehidupan kita adalah ilmu batin kita ya Bu ilmu batin kita biar kurang syariatnya tapi batinnya kuat jauh lebih baik batinnya kuat daripada syariatnya ya Bu jangan sampai syariatnya yang banyak tapi batinnya yang sedikit atau kurang lebih bagus artinya batinnya yang banyak zahirnya sedikit tapi yang paling baik lagi kayak orang soleh zahirnya banyak batinnya luar biasa itu dia jangan kena itu dulu kita batinnya aja sudah sembahyang tuh sekali aja sehari itu salah itu dua itu iya kan salah jangan biar empat dengan majlis ma'rifatullah wa rasulih hebat pada saya sinapa dan ngalamnya hebat kita kalau melihat itunya kita pokok ma'rifatullah wa rasulih orang ma'rifat kepada Allah dan Rasulnya memang itu sudah semuanya tidak ada lain cuma ketika prakteknya kenapa ini makan nah itu Bu tapi ulun jangan memandangkan ampun kurang salah Bu ya ulun memandangkan pian jangan kayak itu kan ulun kan memandangkan orang salah
Menulang itu terserah ya ulang. Cuma majelis ulun jangan kayak gitu. Kalau ada itu, oh ya sama aja majelis sidin itu kayak majelis kita itu. Wah, jangan ditulis saya pudin ya. Nah, ayo. Ada sudah ada juga. Ada. Karena sama caranya. Cuma yang kelirunya. Coba makrifat batinnya kayak gini. Tapi kenapa sembahyangnya ada? Ini kenapa puasanya ada? Itu loh. Itu maksud dulu. Jangan biar kayak gitu. Jangan. Aman biar kayak gitu. Bukan tanggung jawab dulu. Kan sudah aja tanggung jawab. Terima kasih. Cuman pasti salah itu. Biar kenapa? Ada karena kita sembahyang. Mana ada? Bagaimana lagi lebih sembahyang? Ini kita intinya cuma milih yang masyarakat. Iya kan? Nah biasa kita doa paling 2 rakaat, Nabi itu 8. Nah, tapi syukur 2, kerjakan 2 rakaat, gitu lah. Nah jadi yang kita cuma belum ada apa-apa ya. Doa ada 8. Doa nih kan awalnya 2, tapi musahadahnya ya kan, musahadahnya itu aja. Ada apa-apa untuk minternya serakaat musahadahnya Rasulullah. Cuma jangan ditinggal ya kan. Tapi karena semula semakin banyak orang musahadah kepada Rasulullah, semakin dinaikkan pula stamina pompa ibadahnya ya kan. Itu 1 jadi 3, 3 jadi 5. Jadi itu orang sholat. Kalau tidak menghitung, tidak ada kemampuan, Habib Abdullah Ba'ali Al-Haddad sholat sunat malam 1000 rakaat. Ayo. Ada kemampuan. Iya. Kita bangun malam 2 rakaat aja sudah menguap. Iya, mata sudah. Ulunnya 1000 rakaat saja. Usulnya 1000 rakaat. Sembahyang 1000 rakaat juga. Niatnya 1000 rakaat. Niatnya 1000 rakaat. Kalian 2 rakaat. 1000 rakaat. Karena menurut TB pada baju ada tidak kuat. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita ya. Nah, surat Al-Arifin apa? Pada masururuhum wa huburuhum ila yaumiddin. Padama artinya selalu damayadumu dawaman. Dawam itu artinya terus menerus. Apa namanya terus menerus? Sururuhum, kegembiraan mereka. Wa huburuhum, aduh kali-kali kebahagiaan mereka. Makanya orang soleh itu dia Masya Allah senang terus lah. Orang soleh, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi tidak ada rasa takut, gentar, takutan. Tidak ada. Apalagi cuma virus corona aja tidak ada takut. Orang soleh. Ya. Makanya di ta'lim di Hadramaut musim dunia diserang virus ada orang masuk di sana. Tidak ada. Di Arim Siwut, ya boleh hadir mau itu tidak ada terus. Nah, ada. Nah, jadi kalau biar hendak ada diserang virus, bersembunyi ke sana. Ya, ada urus nanti anda datang sana, ada. Nah, itu aman kan? Nah, itu ya. Nah, supaya juga kenapa jadi di sana aman? Oh, orang dia aja di hati musahadah Rasulullah gitu. Nah, jadi kita juga hendak aman juga itu kuatin tinggi. Makanya udah dua kesana kesini ya alhamdulillah juga aman aja.
Di rumah kada boleh mau kada vaksin ke sana ke sini. Ya, kada apa-apa. Bukti vaksin penting dapat. Dengan tukang jual vaksin di samping ini kan. Enggak bisa saja. Orang di sana yang disuruh musim apa ada jangan capanan itu orang soleh nang bawa Rasulullah orang yang salah kalamah Rasulullah belum datang ya kan tetap kita kutakan dulu masalah virus itu karena nang dituduh itu orang nang dengan Rasulullah nah pasti kita aman dan selamat dunianya aja selamat akhiratnya juga model. Makanya di sini tadi apa? Pada masuluhum wa quburuhum ila yaumiddin sampai hari kiamat. Ini namanya sampai hari kiamat. Summa tattasilu nadratuhum. Nah, terhubunglah nadratuhum binadratihim ila rabbil alamin. Sama terhubung. Jadi kita ini begini aja. Orang soleh itu berupaya mengkonekkan ingatan, mengkonekkan hati, mengkonekkan kesadaran Rasulullah. Itu aja. Bila nyata konek dengan itu, apa yang tadi ini tattasilu nadratuhum binadratihim. Jadi kita kadang-kadang hubungan pada Allah. Bila nyata hubung sungguh kita lawan Rasulullah, itu pasti terhubung kepada Allah. Nah itu sudah teorinya orang soleh. Jadi kalau kita menghubungkan kepada Allah, belum tentu bisa terhubung dengan Rasulullah. Nah, jadi itu. Jadi upaya kita menuntut ilmu ini seperti apa bisa lawan Rasulullah itu jelas ingatan, hati kita, usaha kita itu aja. Maka itu akan membawa kebaikan buat kita. Kaifa tahba'an basairil arifin wa antal zahir. Bagaimana insiden aku bisa tertutup mata penglihatan hatiku ini wa antal zahir. Sampai apa? Aduh, mungkin. Nah ini karena sambungannya yang akan datang. Tidak. Apa dia? Dapat ilmu. Oh, ini asrar Rasulullah. Nah, nampak sudah biar. Begitu fakta lihat muncul asal Rasulullah yang nampak. Jadi kan bisa tertutup-tutup, kalau mungkin terdiri. Karena itu nampak di hati dibukakan oleh Allah. Tapi ingat, yang membukakan itu adalah nur itu di Rasul. Wa'ala hadihi yang kamana wa ibadah salihun. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa nabi wa tusihi suratul Fatihah. Iya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al fi qulubina ya Allah wa qulubil arifin la ahsan sana'an 'alaika anta kama asna'ta 'ala nafsik falakal hamdu 'ala ma tarda. Allahumma ya adkhil min asrarika fi qulubina kama dakhalta asraraka fi qulubi ibadika shalihin wa fi qulubi awliyaikal muttaqin. Allahumma ja'al qulubana ya Allah wa qulubi awliyaikal muttaqin. Allahumma ja'al fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi jasadi nuran wa fi ruhi nuran. Allahumma ja'al ajsamana nuran. Allahumma ya nuran nur ya mudabbirul umur balligh anna ruha sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahiyatan wa salama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya maulana ya mujib ya hadratan ya tawassalna ilaika bil habib sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim al-muslimin maqlib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi maulana tadaina wa nas'aluhu ala na'mah mubina
لكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين بذكر العهد رسل أجلا عن القلب صلاة الصادقين ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين تقبل الله منكم